Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop ini kita berjumpa kembali dengan Abraham, seorang yang telah menerima janji besar dari Allah, tetapi tetap seorang manusia yang dapat jatuh dalam ketakutan dan kelemahan sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian pasal 20. Kisah ini memperlihatkan betapa rapuhnya manusia, namun sekaligus betapa kuatnya tangan Allah yang tetap memelihara umat-Nya. Kejadian 20 mencatat bahwa Abraham pergi ke Gerar, wilayah Raja Abimelek. Karena takut, ia kembali melakukan kesalahan lama. Ia berkata tentang Sara, istrinya, "Ia saudaraku." Ini bukan pertama kalinya. Abraham pernah melakukan hal yang sama di Mesir. Kejadian pasal 12 ayat 10-20. Kelemahan yang tidak ditangani sering datang kembali, kadang bertahun-tahun kemudian. Mengapa Abraham takut? Karena ia tidak melihat Allah, ia hanya melihat ancaman manusia. Namun ini menjadi penghiburan. Bahkan bapa orang beriman pun pernah goyah. Saudara, iman kita bukan selalu tinggi dan teguh. Kita pun terkadang mengulang kelemahan yang sama. Namun Allah tidak membuang Abraham dan ia tidak membuang kita. Ketika Abimelek mengambil Sara, Allah segera bertindak. Ia datang kepada Abimelek dalam mimpi dan berkata, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Ini adalah tindakan langsung dari Allah untuk menjaga Sara. Karena melalui Sara, janji keturunan akan digenapi. Dan dari keturunan itu, Mesias akan lahir. Ketidaksetiaan Abraham tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Karena janji keselamatan bagi dunia tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada pemeliharaan Allah sendiri. Saudara, seringkali Allah menjaga hidup kita bukan karena kita kuat, tetapi karena Ia sedang menggenapi rencananya dalam hidup kita. Ayat 6 berkata, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Ini adalah salah satu ayat paling indah tentang pemeliharaan Allah. Allah menahan Abimelek dari dosa, melindungi dia agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya melindungi orang percaya, tetapi juga berdaulat atas orang fasik untuk menahan dosa mereka. Segala sesuatu berjalan dalam batas yang Allah tetapkan. Bahkan rencana manusia untuk berbuat dosa dapat dihentikan oleh Allah. Dan ini memberi kita penghiburan. Allah lebih berkuasa daripada dosa dan kesalahan manusia. Ironisnya, dalam kisah ini Abimelek terlihat lebih takut Tuhan daripada Abraham yang beriman. Ia berkata, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah?" Dan ketika Abraham mengakui ketakutannya, Abimelek menegurnya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Seringkali Allah menegur umat-Nya melalui orang yang tidak percaya, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengingatkan kita
agar kembali pada iman yang benar. Setelah semua itu, Allah berkata kepada Abimelekh, "Iya, Abraham akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup." Meskipun Abraham jatuh dalam kelemahan, Allah tetap memanggilnya sebagai nabi dan memberikan kuasa doa kepadanya. Ini luar biasa. Allah tidak mencabut panggilan Abraham karena kegagalannya. Begitu pula dengan kita. Kita mungkin jatuh, kita mungkin takut, kita mungkin gagal, tetapi panggilan Allah tetap ada karena panggilannya berdasarkan kasih karunia, bukan performa manusia. Abraham berdoa dan Allah menyembuhkan Abimelekh serta keluarganya. Di situ kita melihat gambaran Kristus, pengantara yang sejati, yang tidak hanya berdoa untuk kita, tetapi memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Kisah ini menegaskan satu hal penting. Allah memelihara keselamatan umatnya bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kesetiaannya sendiri. Abraham gagal, tetapi janji Allah tidak gagal. Kelemahan Abraham tidak menghentikan rencana keselamatan Allah. Dan hal yang sama kita lihat di dalam Kristus. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Karena keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa sempurna kita, tetapi pada seberapa sempurna Kristus yang memelihara kita. Saudaraku, Kejadian 20 menunjukkan bahwa orang beriman pun dapat mengulang kelemahan yang sama. Namun Allah tetap menjaga dan memelihara rencananya. Allah menahan manusia dari dosa dengan kuasa-Nya. Bahkan melalui orang fasik, Tuhan dapat menegur umat-Nya. Kasih karunia Tuhan memulihkan dan mempertahankan panggilan kita. Dan Kristus adalah pengantara yang sempurna yang memelihara kita sampai akhir. Saudara, jika kita merasa seperti Abraham, takut, gagal, atau mengulang kesalahan, ingatlah bahwa Allah tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia memegang hidup kita dan melindungi kita dari keruntuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau memelihara kami meskipun kami lemah. Ampuni ketika kami takut dan tidak percaya pada penyertaan-Mu. Pulihkan iman kami dan tuntun kami kembali kepada hidup yang benar. Terima kasih karena Engkau pengantara yang sempurna, tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, penopang hidup kami berdoa. Amin.